Jika kita mengingat pahlawan, hendaknya mendengar kisah Supratman. Salam sapa saya ucapkan kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabar kalian? Saya harap kabar kalian semuanya baik ya, amin. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Listia Astasari, NIM 225504817. Saya dari kelas 5 MJRC atau 5 Manajemen Reguler C, dari prodi S1 Manajemen Universitas Putra Bangsa. Nah, saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang membahas tentang e-government yang ada di Indonesia. E-government yang ada di Indonesia sendiri ini merujuk pada penggunaan TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi untuk meningkatkan pelayanan publik, transparansi, dan partisipasi masyarakat tentunya dalam bidang pemerintahan. Untuk contoh dari inovasi e-government yang ada di Indonesia seperti lapor, samsat, eKTP, simpatik, MJKN atau mobile jaminan kesehatan. Dan tentunya masih banyak lagi ya selain yang tadi saya sebutkan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai MJKN ya atau mobile jaminan kesehatan. Untuk implementasi mobile JKN di Indonesia ini merupakan sebuah inovasi yang penting tentunya ya dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatannya bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, untuk kaitannya dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sendiri, ini terdapat di Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN. Yang kedua ini terdapat di Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Selain itu, juga terdapat beberapa permasalahan atau tantangan seperti keterbatasan akses internetnya, terus kualitas jaringan, terus juga literasi digitalnya. Selain itu juga terdapat dampaknya ya. Dampaknya ini bisa menimbulkan ketidakpuasan dari peserta BPJS Kesehatan itu sendiri. Terus juga ada penurunan citra dari BPJS Kesehatan. Selanjutnya ada penurunan efisiensinya juga. Nah, solusi apa yang tepat? Nah, nih terdapat beberapa solusi yang dapat mengatasi permasalahan dan dampak yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, perlu meningkatkan sosialisasi agar seluruh masyarakat yang ada di Indonesia lebih tahu, lebih menambah wawasannya tentang mobile JKN itu sendiri. Yang kedua, bisa meningkatkan infrastrukturnya. Lalu juga bisa mengembangkan fitur-fitur yang sudah ada tentunya di Indonesia ya. Lalu kesimpulan dari implementasi MJKN ini adalah implementasi mobile JKN ini merupakan langkah maju dalam penggunaan JKN ya di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan lebih lanjut ya. Kita di sini belajar bareng, sharing-sharing bareng aja. Jadi saya akan membahas lebih lanjut mengenai aplikasi mobile JKN itu sendiri. Nah, yang pertama, apa sih aplikasi mobile JKN itu sendiri? Nah, aplikasi mobile JKN itu sendiri merupakan sebuah aplikasi tentunya yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk memudahkan peserta BPJS Kesehatan dalam mengakses berbagai layanan kesehatan. Ya, jadi peserta BPJS Kesehatan itu tidak perlu lagi langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan ya. Cukup menggunakan mobile JKN aja. Ini udah sangat efisien dan sangat efektif ya tentunya ya.
Nah, melalui aplikasi ini, para peserta BPJS bisa melakukan berbagai hal, mulai dari cek status kepesertaannya, terus juga bisa melihat riwayat klaimnya, hingga bisa mencari fasilitas kesehatan yang terdekat di daerah masing-masing ya dari masyarakat itu. Lalu siapa saja sih yang dapat, mengakses atau menggunakan mobil CKN ini? Tentunya, adalah semua peserta aktif dari BPJS Kesehatan itu sendiri ya. Lalu, kapan sih aplikasi MJKN ini, diluncurkan? Nah, untuk aplikasi MJKN ini diluncurkan di Indonesia itu tepatnya pada tahun 2017 dan terus mengalami pembaharuan ya, terus mengalami pembaharuan untuk meningkatkan, fitur dan layanannya. Lalu di mana sih aplikasi mobil JKN ini bisa diunduh? Untuk pengguna Android bisa diunduh melalui Google Play Store dan untuk yang pengguna iOS bisa diunduh melalui App Store ya tentunya. Lalu, mengapa sih aplikasi ini dibuat tuh ya? Yaps, tentunya untuk meningkatkan kemudahan dan kenyamanan para peserta untuk mengakses layanan kesehatan. Lalu, bagaimana sih, cara menggunakan aplikasi mobil JKN itu sendiri? Ya, tentunya, sangat mudah ya, kita bisa mencari referensi dari berbagai sumber, ya. Tapi di sini saya akan, menjelaskan tentang sedikit tutorialnya ya. Let's add look. Baik, di sini saya akan menunjukkan sedikit tutorial cara menggunakan mobil JKN di HP. Jadi ketika teman-teman sudah berhasil mengunduh aplikasi MJKN, langkah pertama teman-teman tinggal tekan aplikasi MJKN. Kemudian, eh, jika teman-teman belum mempunyai akun, teman-teman pilih tekan daftar. Nah, ikuti perintah selanjutnya sampai berhasil mendapatkan akun. Dan bagi teman-teman yang sudah mempunyai akun, teman-teman tinggal tekan masuk aja. Nah, kemudian teman-teman disuruh mengisi NIK, nomor NIK, password, dan CAPTCHA. Jika setelah selesai, teman-teman tinggal tekan masuk aja. Nah, selanjutnya akan muncul layar seperti ini. Nah, teman-teman dapat mengakses seperti info program JKN, info lokasi vaskesnya, info riwayat pelayanan, terus ada rehab, ada penambahan peserta, info peserta, pendaftaran pelayanan, konsultasi dokter, perubahan data peserta, pengaduan layan JKN, dan tentunya masih banyak lagi. Nah, di sini saya akan menunjukkan ke kalian salah satu contoh untuk mendaftar online ya. Jadi kalian tidak perlu langsung datang ke vaskesnya, tapi kalian cukup menggunakan daftar online saja. Nah, pertama-tama tekan tombol pendaftaran pelayanan ya jika mau mendaftar online. Kemudian teman-teman disuruh milih vaskes tingkat pertama atau vaskes rujukan tingkat lanjut. Nah, kalau kalian sudah memilih salah satu, langkah selanjutnya tinggal ikuti perintah seperti mengisi data, nama, nik, terus vaskesnya, terus mau berobat apa. Nah, kemudian otomatis akan mendapatkan nomor antrian online-nya. Siang hari makan kuaci, dimakan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian penjelasan ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.